Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dan kehidupan Nabi Adam juga Siti Hawa di muka bumi ini. Setelah Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena melanggar peraturan dan mengikuti terbujuk oleh rayuan iblis untuk memakan sebuah pohon yang terdapat buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu buah kuldi. Namun setelah itu ada cerita menarik dari peristiwa turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi ini. Diceritakan turun ke bumi dengan memakai daun-daunan untuk menutupi tubuhnya. Ketika berada di bumi, dedaunan itu jadi kering dan kemudian rontok. Dipercaya segala wangi-wangian yang tercium di Hindia berasal dari daun-daun tersebut. Adam dan juga Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa setelah bertemu. Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba kepada keduanya. Allah mengajarkan pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan itu. Susu tersebut kemudian bisa mereka minum. Allah juga memberi perintah pada Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaian. Adam dan juga Siti Hawa sadar kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi. Mereka pun menangis sedih. Dari air mata mereka tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Ia lalu mengadu kepada Allah tentang masalahnya ini. Allah kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih ataupun berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu, Nabi Adam jadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi ini. Untuk melindungi mereka dari panas dan juga dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon. Kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan juga halal memakan daging binatang tersebut. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah dan manusia tidak dapat menguranginya atau menambah hurufnya. Ketentuan Allah ini sangat jelas dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Adam lalu belajar huruf-huruf itu untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Ia terkejut ketika janin dalam perutnya bergerak-gerak. Hawa tidak yakin dari mana tempatnya yang bergerak-gerak di perutnya itu akan keluar. Ketika waktu melahirkan tiba, Hawa merasakan proses sakitnya. Hawa melahirkan anak kembar, Habil dan juga Layusa. Waktu mengandung anak yang kedua pun tiba. Hawa melahirkan anak kembar, Qabil dan Iklimah. Sepasang anak laki-laki dan perempuan selalu dilahirkan olehnya. Diceritakan Hawa melahirkan dan mengandung sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang laki-laki dan juga perempuan. Diceritakan juga anak dikandung oleh Siti Hawa sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar kecuali Syis yang memiliki Nur Mustafa sallallahu alaihi wasallam di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan juga perempuan. Pada saat anak cucu Adam berkembang banyak, terjadilah pertengkaran dan pertingkaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habil dan juga Layusa. Sedangkan anak kembar kedua adalah Qabil dan juga Iklimah. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik. Sedangkan Iklimah kembaran dari Qabil sangat cantik. Pada saat itu Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anaknya secara silang. Jadi tidak boleh anak dari Adam menikah dengan kembarannya sendiri. Ketika Adam hendak menikahkan Habil dengan Iklimah, Qabil mengajukan protes. Qabil merasa lebih berhak atas diri Iklimahnya karena dia adalah saudara kembarnya. Qabil tertarik pada kembarannya sendiri karena kecantikannya. Allah kemudian memerintahkan Habil dan Qabil untuk berkorban melalui Nabi Adam.
kurban yang diterima oleh Allah akan menentukan siapa yang berhak atas iklimiah. Qabil yang seorang petani dan sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk berkorban, sedangkan Habil yang peternak mengorbankan kambing muda dan juga gemuk. Setelah keduanya berkorban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing dari Habil. Berarti Habil yang ikhlas berkorban berhak atas diri iklimiah. Qabil pun marah dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Setan memanfaatkan kemarahan Qabil dan membujuknya untuk memukul Habil. Qabil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Habil tidak memberikan perlawanan karena tidak ingin menjadi masalah besar. Celakanya, pukulan Qabil membuat Habil terbunuh. Qabil takut dan bingung. Ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil yang telah tak bernyawa itu. Qabil mencoba membuang Habil ke laut, tapi ombak selalu membawa kembali tubuh Habil ke tepi pantai. Akhirnya Qabil mohon ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Qabil pun melihat burung gagak di pohon. Satu burung gagaknya telah mati entah karena apa. Gagak yang masih hidup membawa gagak mati turun. Burung itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan mendorong gagak mati ke dalamnya. Qabil mengerti sekarang. Ia pun meniru cara burung tersebut untuk mengubur Habil. Cerita Habil dan juga Qabil ini merupakan pembunuhan pertama di muka bumi ini. Cerita Habil dan juga Qabil ini merupakan pembunuhan pertama di muka bumi ini. Kisah Nabi Adam ternyata mengandung banyak nasihat untuk umat manusia tentang ketaatan dan juga ketergantungan manusia sebagai hamba kepada Allah, sekaligus juga tentang kebesaran Allah yang selalu memberi kemudahan manusia ketika meminta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang kehidupan Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di bumi ini bersama istrinya yaitu Siti Hawa, yang juga diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala yang berpasang-pasangan, dan juga kisah Habil dan juga Qabil yang menjadi pertingkaian pertama dan juga pertumpahan darah pertama, pembunuhan pertama di muka bumi ini, yaitu karena sifat kecemburuan saudaranya kepada saudaranya sendiri. Semoga saja kisah ini memberi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.